Di suatu malam yang sunyi, seorang ayah mencoba memahami apa yang sedang ditertawakan anaknya. Di layar ponsel yang menyala, terlihat seekor kucing yang menari sambil mengeluarkan suara autotune yang melengking. Tidak ada makna, tidak ada konteks, tidak ada logika. Tapi sang anak tertawa terpinggal-pinggal. Sang ayah tidak mengerti, bukan karena ia tidak lucu, tapi karena lelucon yang tahu telah mati, digantikan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh satu generasi baru. Generasi Alpha. Generasi yang lahir setelah 2010, anak-anak dari zaman layar, lahir bukan dari rahim buku atau dongeng klasik, tapi dari algoritma dan jaringan wifi. Mereka tidak tahu suara modem dial-up, tapi tahu ritme video TikTok. Mereka tidak akrab dengan siaran televisi, tapi tahu semua tren di video short. Dan yang lebih menarik, mereka tertawa bukan pada hal-hal yang menurut kita lucu, tapi pada hal-hal yang entah bagaimana bisa viral. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang terjadi? Kenapa jokes Gen Alpha begitu aneh? Apa yang melatar belakangi kelucuan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika? Dalam dunia kita yang terus berubah, humor bukan hanya soal tawa, tapi juga tentang identitas, tentang kebingungan, tentang pelarian, dan tentang cara sebuah generasi memandang hidup. Karena tawa mereka yang aneh mungkin bukan tentang lucu, tapi tentang bertahan. Generasi Alpha tidak pernah mengenal dunia yang lambat. Dari mereka membuka mata, dunia sudah ramai. Scroll, tap, swipe, repeat. Dari bayi, mereka sudah menonton video edukatif di YouTube Kids. Dari usia 2 tahun, mereka sudah tahu cara skip iklan. Dan dari umur 5 tahun, mereka tahu lagu viral terbaru sebelum bisa membaca dengan lancar. Ini bukan generasi yang biasa, ini generasi yang hidup di dunia yang bergerak tanpa henti. Dan di dunia itu, tidak ada waktu untuk menunggu tawa, tertawalah sekarang atau ketinggalan tren. Dan disinilah umur mereka mulai lahir, bukan dari cerita panjang, bukan dari struktur komedi yang dibangun dengan cermat, tapi dari ledakan absurd yang terjadi dalam 3 detik pertama. Karena jika tidak lucu dalam 3 detik, scroll saja. Humor Gen Alpha terbentuk dalam tekanan untuk jadi cepat, tekanan untuk jadi beda, tekanan untuk jadi yang paling unik dalam keramaian yang luar biasa bising. Jokes mereka penuh dengan elemen random. Ada video SpongeBob yang bicara dengan suara robot, ada suara bayi yang digabung dengan beat lagu metal, ada filter wajah yang rusak tapi justru membuat mereka tertawa. Apa yang mereka cari bukan struktur, tapi kekacauan. Mereka pikir dunia kacau. Pandemi COVID-19 menghantam di masa-masa paling awal hidup mereka. Saat mereka mulai sekolah, mereka justru terjebak di rumah, belajar lewat layar, berteman lewat emoji, bertumbuh dalam isolasi bagi kita. Pandemi adalah jeda, bagi mereka itu adalah pembuka. Sebuah generasi yang mengenal dunia sebagai tempat yang bisa berhenti kapan saja, sebagai ruang yang bisa berubah dari ceria ke gelap hanya dalam hitungan hari. Dan mereka menemukan satu hal yang tidak bisa diambil dari mereka, tawa. Tapi tawa itu bukan lagi tentang kelucuan, melainkan tentang pelepasan, tentang sejenak lupa dari beban yang bahkan mereka belum mengerti sepenuhnya. Teknologi adalah panggung utama mereka, dan algoritma adalah sutradara tanpa wajah. Setiap kali mereka tertawa, mesin belajar, setiap klik adalah data. Dan dari data itu muncul rekomendasi konten yang semakin aneh, semakin cepat, semakin tidak masuk akal. Tapi semakin aneh, semakin mereka tertawa. Karena itulah mereka tidak sedang mencari arti, mereka sedang mencari kejutan. Maka lahirlah video kucing menari sambil meledak, muncul suara anak kecil yang bicara dengan tone horror. Dan muncullah tren-tren yang tak pernah bisa diprediksi, bahkan oleh penciptanya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada keheningan yang tidak terlihat. Ada rasa ingin dimengerti, ada keinginan untuk punya ruang sendiri. Karena ketika dunia orang dewasa dipenuhi tuntutan, mereka menciptakan ruang pelarian. Ruang yang penuh keanehan, ruang yang tidak perlu logika, ruang yang satu-satunya aturan adalah kalau aku tertawa berarti ini berhasil. Dan mungkin itu lebih jujur dari dunia yang kita miliki. Dunia yang penuh aturan, penuh ekspektasi, tapi seringkali tidak membuat kita tertawa. Generasi Alpha adalah teka-teki, tapi bukan teka-teki yang harus dipecahkan. Mereka bukan soal mengapa mereka begitu, tapi soal apakah kita siap melihat dunia dari cara pandang mereka.
Karena jokes mereka yang aneh bukan tanda kebodohan, bukan tanda rusaknya moral, bukan juga tanda kehilangan arah, melainkan tanda bahwa mereka sedang menciptakan bahasa sendiri, bahasa yang hanya bisa dibaca dengan rasa, bukan logika. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi ini? Mungkin kita tidak perlu memahami semuanya. Mungkin kita cukup hadir melihat, mendengar, dan mungkin sesekali ikut tertawa. Bukan karena kita paham, tapi karena kita ingin tahu apa rasanya tertawa di dunia yang absurd seperti mereka. Dan siapa tahu di balik keheningan itu ada pelajaran yang selama ini kita terlewatkan. Bahwa di dunia yang semakin membingungkan, kadang yang kita butuhkan bukan penjelasan, tapi kekacauan kecil yang membuat kita bisa tertawa meski hanya sebentar. Pada akhirnya, kita semua pernah menjadi anak-anak. Kita pernah tertawa pada hal-hal sederhana, pada lelucon receh, gambar lucu, suara aneh, atau gurauan yang tidak masuk akal, dan di saat itu tidak ada yang menghakimi. Tapi seiring waktu, kita mulai menganggap tawa sebagai sesuatu yang harus masuk akal, harus logika, harus elegan, dan tanpa sadar, kita kehilangan sesuatu yang penting, kebebasan untuk tertawa tanpa alasan. Generasi Alpha dengan segala kekacauan dan absurditas mereka mungkin sedang mencoba mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus dimengerti untuk bisa dinikmati, bahwa tidak semua tawa harus punya arti, dan bahwa dalam dunia yang semakin rumit, kadang justru hal paling aneh yang bisa menyelamatkan kita dari kegilaan. Mereka sedang tumbuh, sedang mencari arti hidup dalam dunia yang terus bergerak, sedang belajar tertawa di tengah tekanan, di tengah layar-layar kecil yang tidak pernah berhenti menyala. Dan mungkin di tengah absurditas itu ada kebijaksanaan yang bahkan tidak bisa diajarkan di sekolah, tidak bisa dibaca di buku, tidak bisa ditemukan di seminar motivasi, hanya bisa ditemukan di tawa yang aneh, yang hanya dimengerti oleh hati yang bersedia untuk mengerti. So, terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua bisa lebih memahami bahwa bahkan dalam hal yang paling tidak masuk akal pun, manusia selalu punya alasan untuk tertawa, dan itu adalah sesuatu yang layak untuk kita hargai.